Amin ya. Pertolongannya selalu ada bagi yang percaya. Kan janjinya Dia akan menyatakan kuasa dan pertolongannya ya. Saya ditolong Tuhan dengan ajaib ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Bapa akan pertolongan-Mu. Kami percaya Bapa akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa akan rencana masa depan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa akan keselamatan yang Kau nyatakan. Kami percaya ya Tuhan akan kemurahan hati-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus buat kami Bapa hidup Bapa dalam ketaatan Tuhan, dalam kasih Bapa kepada Engkau, sebab Engkau mengasihi orang yang mengasihi Engkau. Di dalam Amsal 8 ayat 17 Engkau berfirman. Terima kasih ya Roh Kudus, biar Kau pimpin urapi Bapa, tegori setiap hidup kami, bangun roh kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak sama ya Tuhan saat kami belum mengenal Engkau, dan saat kami mengenal Engkau hidup kami berubah, sebab kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan menopang hidup kami untuk kami hidup Bapa dalam setiap perintah-Mu. Mari Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu. Mari Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, curahkan urapan dan roh-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba untuk menyatakan isi hati-Mu, firman-Mu malam hari ini. Biarlah Bapa juga anak-anak-Mu juga Bapa diberikan Bapa urapan kuasa ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Roh Kudus, sehingga anak-anak-Mu Bapa disembuhkan, diberikan kekuatan Tuhan, pengharapan, semua kesedihan juga Bapa diberikan sukacita di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab dalam kami percaya Engkau melakukan segala perkara yang tidak mungkin kami lakukan secara manusia, namun Kau berikan cuma-cuma bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Bapa, dalam nama Yesus. Sekali lagi ya Roh Kudus, robohkan semua pola pikir kesombongan kami, sebab di dalam Engkau Tuhan kami tahu gaya kami harus Bapa kami perbaharui, karena dalam Roma 12 ayat 2 kami harus memperbarui akal budi kami ya Tuhan, karena tidak seirama dunia dengan pribadi-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom semuanya, selamat malam ya. Doakanku Kak, ya doakan apa Kak Monda ya. Silakan tulis ya, doakan apa yang mau didoakan, kita doakan. Ya, karena saya percaya. Shalom buat Kak Vivin, shalom buat Kak Santo Soang ya, shalom juga ya, semua boleh shalom lah ya. Amin ya. Saya mau nyampein tentang ketaatan kembali yang di hari Sabtu saya sampaikan, namun ada beberapa yang mungkin perlu saudara dengar kembali, karena saya percaya firman selalu baru dalam hidup kita, dan firman akan terus namanya membawa saudara kenal pribadi Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom juga buat Ibu Mariana ya. Tuhan juga berkati Ibu Monda Bapak dalam nama Yesus. Apapun pergumulan Tuhan rana masikara patakara, bersukacitalah dalam nama Yesus. Biarlah hatinya Bapak Engkau perbarui Bapak dalam nama Yesus. Percaya katakan amin. Ya, saya berdoa saudara dengarkan firman. Saya percaya firman akan mengubah hidup saudara dan memberkati bagaimana saudara bisa hidup dengan namanya sebuah firman Tuhan. Nah, sebelum saya masuk dalam firman, saudara perlu tahu ya, di awal tahun saya disuruh Tuhan untuk menyampaikan namanya minta pimpinan Tuhan. Ya, dalam firman itu saya menyampaikan bahwa banyak nanti di masa akan sukar saudara. Di dunia ini akan makin masuk dalam keadaan yang sulit. Dan ada satu hamba Tuhan dari Jawa Barat ya, dapat firman Tuhan juga tentang namanya tuntunan atau Roh Kudus menuntun. Dan ada lagi hamba Tuhan juga ngomong yang sama, ngomong yang serupa. Ada satu hamba Tuhan yang dari Cirebon berkata begini, kamu harus minta namanya fokus dengan Tuhan, atau namanya kacamata kuda katanya. Nggak usah terlalu mikir tentang dunia bakal begana gini. Saudara harus tutup telinga saudara selain diisi dengan namanya mendengarkan tentang firman Tuhan. Nah, kemarin saya nyampaikan tentang firman Tuhan di hari Minggu. Biarlah Tuhan membawa saudara. Jangan sampai saudara tidak menyadari bagaimana saudara mendahului Tuhan. Karena saudara tahu kalau saudara mendahului Tuhan, inilah akibat banyak orang pada akhirnya kena badai. Banyak orang berpikir bahwa badai, masalah diizinkan Tuhan. Seringkali saudara harus tahu, di dalam Tuhan, di dalam Markus 4 kemarin saya sampaikan ayat yang ke-35, waktu petang Yesus menyuruh menyeberang. Kenapa kenapa Yesus berkata waktu petang? Nah, setiap hidup kita sebelum kenal Tuhan ada masa namanya masa kegelapan atau malam hari, mungkin kita sering tahu aja. Nah, kegelapan ini saya nggak tahu kegelapan bagaimana saudara menghadapinya. Nah, dalam kegelapan kita nggak bisa namanya
pergi nyebrang. Nyebrang tuh bagaimana? Nanti saya jelaskan sedikit ya. Saya nggak akan ngomong banyak-banyak. Nah, dalam keadaan malam, saudara tahu Tuhan tidak akan nyuruh saudara nyebrang. Kenapa? Karena saudara tidak bisa melihat. Atau saudara gini, ya kalau Tuhan, ciri Tuhan mengajak saudara nyebrang, itu pertama-tama bukan dalam kondisi gelap. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, dia tidak akan membawa namanya pembaharuan akal budi saudara, karakter saudara, ya dalam keadaan saudara itu dalam bergumul. Nah, saya waktu pertama kali terima Yesus, saya dalam keadaan sakit, saudara. Saya bukan orang Kristen awalnya, saya bukan penyembah Yesus Kristus. Saya orang yang dulu justru sangat menentang namanya Yesus Kristus. Nah, hari ini kau bisa terima apa? Ya itulah anugerah Tuhan ya. Saya percaya itu karena Tuhan. Nah, dalam keadaan saya menantang Tuhan, saya menghujat nama Yesus dan saya sakit parah, saudara. Nah, saya bersaksi sedikit buat teman-teman yang baru hadir. Saya sakit parah. Kenapa? Menghujat Yesus. Ya kenapa? Karena Yesus benar-benar Allah yang hidup. Ada amin, saudara. Nah, saat saya namanya menghujat Tuhan, ya mungkin orang berpikir ayo pelayanan. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Dalam keadaan sakit. Mungkin saudara kena hutang, ya shalom. Kena namanya penyakit seperti saya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu kegelapan namanya. Dan herannya Yesus punya kemurahan hati, ngapain? Sembuhkan kita ataupun juga pemulihan terjadi. Nah, saudara harus tahu dalam kerohanian Tuhan itu bukan hanya saudara cuma sembuh udah. Ya, cuma datang ke gereja dengar firman, tidak semata seperti itu, saudara. Nah, di dalam ayat 35 itu Yesus ngapain? Nyuruh nyebrang. Nyebrang itu apa? Rubah semua masa lalu kita. Rubah namanya dengan hal-hal yang baru. Makanya Roma 12 ayat 2 tadi saudara harus tahu bahwa kita ini harus memperbaharui akal pikiran kita ataupun namanya sebuah karakter kita, saudara. Nah, banyak orang Kristen tidak mau nyebrang sehingga banyak orang-orang yang belum terima Tuhan kecewa dengan orang Kristen. Kenapa Pak? Karena tidak mau nyebrang. Banyak yang masih nipu, banyak yang hidup dalam perzinahan, dan beberapa anak-anak muda berkata kepada saya, Pak, kenapa ya Pak sulit sekali saya untuk namanya lepas dari dosa perzinahan. Ya karena ada banyak sekarang anak-anak Tuhan terjerat dengan zona dosa perzinahan. Loh kenapa? Simple, karena kamu gak mau nyebrang. Kamu lebih betah hidup yang lama di posisi yang sama. Dan Roh Kudus kemarin ngomong bagus sekali, kalau kamu nyebrang, di situ ada mujizat, di situ ada pertolongan Tuhan, di sanalah kamu akan lihat kemuliaan Tuhan, di sanalah tempatnya di mana kamu akan bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara nggak bisa di posisi hidup yang sama mau lihat Yesus, nggak bisa. Kadang-kadang Yesus adanya di sebelah sana. Nah, kalau saudara namanya, saya nggak mau kerja, posisinya cuma di rumah, dapat berkat nggak dapat. Saudara harus keluar dari tempatmu, ngapain? Pergi, nyebrang kemana? Ke tempat di mana saudara harus bekerja. Di sana ini secara dunia ya. Kerja sebulan kemudian kamu terima upah. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Saudara nggak bisa di tempat yang sama, kerohanian yang sama, watak yang sama, pemarahnya sama, kesombongannya sama. Mau bagaimana dapat pemulihan ataupun juga berkat yang lebih besar yang awalnya mungkin kita udah terima. Nah, kemarin saya bilang, biarkan Tuhan membawamu. Nah, saya berdoa saudara harus tahu, jadi domba Tuhan, saudara harus punya namanya hidup yang mau namanya penuh dengan kemenangan. Kemenangan Tuhan gak di dalam posisi yang saudara awal-awal mula. Ya, saudara harus kenali firman Tuhan sebanyak mungkin supaya saudara itu bisa hidup dengan kemurahan Tuhan. Ada berapa banyak orang tidak mau nyebrang. Di saat Tuhan bilang, ayo nyebrang, ngampunin orang yang bersalah kepadamu. Hari-hari ini banyak orang kepahitan, banyak orang penuh dengan kesesakan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan segala luka hati, dengan namanya diperlakukan, dihina, dan everything yang saudara alami secara pribadi. Nah, saat saudara nggak mau nyebrang, kondisimu tidak akan berubah. Saya berdoa saudara harus tahu, Pak, kenapa Pak harus nyebrang? Karena pemulihan, kamu harus keluar dari daerah yang dimana saudara mengalami entah itu luka atau tidak. Saudara harus jalan sama Tuhan itu nggak pernah namanya seperti main treadmill, saudara ya. Saudara jalan tapi di tempat yang sama. Ini bukan treadmill, saudara. Seiring namanya kamu berjalan dengan Tuhan, saudara akan menghadapi ataupun juga di tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda, alam yang berbeda, dan hal-hal yang berbeda. Tapi disitulah saudara harus tahu, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara tahu di ayat yang ke-36, saudara harus tahu, hidup dengan Tuhan itu namanya meninggalkan banyak orang. Itu sudah biasa, tapi
ada berapa banyak orang masih di teman yang sama, kerabat yang sama. Kalau itu tidak membangun, saudara harus tinggalkan. Nah, ayat 37 saya juga menyampaikan bahwa hidup dengan Tuhan pasti saudara sebenarnya diberkati. Kalau saudara perlu tahu, ya di situ Yesus tertidur dan saya tanya, apakah Yesus tahu kamu kena masalah? Banyak orang Kristen bilang tahu karena dia Tuhan. Sebenarnya tidaklah demikian, karena dia Tuhan jadi manusia, bukan Tuhan turun ke bumi jadi Tuhan. Ya ngapain dia harus dilahirkan selama 9 bulan? Ya artinya memang Yesus itu Tuhan dan Allah turun jadi manusia, makanya dia harus dilahirkan. Makanya saya bilang dia manusia 100%. Nah kalau manusia artinya terbatas, punya kemampuannya terbatas. Nah saat dia tertidur, ya, orang tidur mana ada yang tahu saudara. Dan orang berpikir Tuhan tahu, ngapain buat ngetes iman. Dengar baik, rancangan Tuhan gak sejahat pemikiran kita. Buat ngetes iman, saudara ditaruh di tengah-tengah badai. Ada yang mau punya iman, Tuhan sengaja jorokin saudara masuk ke tengah-tengah badai dan ngalamin badai begitu hebat sehingga saudara kewalahan dan hampir mati. Ayatnya bilang begitu. Yesus, engkau tidak peduli dengan hidupnya dia. Kalaupun nanti kita mati, di ayat 37, 38, 39 bicara tentang hal itu. Dan murid-murid Yesus ngapain? Membangunkan Yesus yang sedang tidur. Dan saudara tahu, kalau saudara lihat ayat itu dengan jeli, di ayat 36, Yesus dibawa oleh murid-muridnya, bukan Yesus memimpin murid-muridnya. Kalau saudara belajar jadi orang Kristen, harus tahu, Tuhan ini di belakangmu apa di depanmu? Yang membawamu itu siapa? Bawamu itu dirimu, otakmu, kepintaranmu, pengalamanmu, kehebatanmu, baik juga koneksi saudara, atau benar-benar Yesus di depanmu. Karena kalau saudara perhatikan, kalau Yesus membawa kita, saudara akan banyak namanya diluputkan dari malapetaka. Kenapa Pak? Karena Mazmur 121 ayat yang ke-7, Tuhan menghalaukan kita dari kecelakaan, bahkan menjaga nyawa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara harus tahu bahwa Tuhan, Allah yang saudara sembah, ya bukan Allah yang merancangkan sebuah kecelakaan dalam kehidupan saudara. Ya kalau dibilang wah untuk ngetes iman dimasukin ke dalam badai, saya berpikir itu akan kontradiksi dengan firman-firman yang lain. Ada Yeremia 29 ayat 11, ya Roma 8 ayat 28, bahwa dia turut bekerja dalam segala yang baik, rancangan dia rancangan keselamatan, sukacita, bukan kecelakaan. Nah makanya saudara perlu tahu hikmat Tuhan itu perlu saudara hidupi. Nah ada berapa banyak orang Kristen sekarang ini dalam keadaan yang mungkin, Pak saya dalam keadaan bergumul begitu hebat, dalam kesesakan yang begitu luar biasa. Jangan-jangan saudara yang memimpin hidup saudara sendiri, sehingga Tuhan di belakang manggilin saudara, nak sini nak. Mungkin ya, sehingga saudara nggak tahu Tuhan mau ngarahin kita kemana, ke kiri kah, berhenti kah, jalan kah, ke kanan kah, nggak tahu saudara. Kenapa? Seringkali orang Kristen tidak dengar suara Tuhan. Nah ini yang sangat namanya merugikan kita. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan ingin namanya saudara itu dipimpin oleh tangan yang penuh kuasa, namanya Yesus Kristus. Ya, ada amin saudara. Saya berdoa saudara harus dengarkan khotbah itu kembali. Dan ada beberapa orang bilang, Pak saya pengen dengar kembali. Silakan saudara bisa ya klik nama saya di mana? Di sini. Ya di sini ada nama saya. Ya saya mungkin pakai tangan kanan kali ya. Atau mana sini ya. Di situ ada nama saya, saudara bisa klik nama saya. Di situ ada link YouTube. Ya waktu saudara klik ada link. Klik lagi linknya, cari ya khotbah tentang biar Tuhan membawamu. Dengerin firman itu. Saya percaya saudara akan terbuka pikiran yang baru bagaimana menjalani kehidupan. Ada banyak orang bilang, kemarin juga ada orang bilang, Pak puasa tuh bagaimana? Saya Kristen 12 tahun nggak ngerti tentang puasa. Ya dan nggak ada yang ngajarin saya Pak. Bukan nggak ada yang ngajarin, kamu yang malas belajar. Ya kalau udah dalam masalah orang gampang sekali menyalahkan gereja, pendeta. Ya saya bukan pembela pendeta atau gereja manapun, tapi kita sekarang udah dalam dunia yang sangat namanya gampang sekali mencari informasi dan mudah untuk saudara dapati. Mau belajar apa sih? Iman, kasih, kemurahan, macam-macam. Ya tentang prosperity, tentang pengampunan, tentang apa, semua tersedia menurut saya. Saya khotbah aja kalau mau nyari bahan materi, ya saya diberi Tuhan sebuah tema, tinggal saya susun. Seringkali juga saya belajar dari beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain, lihat oh ya benar, mereka menyampaikannya dengan hikmat Tuhan dan saya perlu belajar. Amin saudara ya. Sampai nggak bisa kuklik dari dulu, nggak bisa sebenarnya ya.
atau klik aja di aplikasi itu, tulis aja nama saya Timotius Wiento 1984. Saudara akan temui akun itu, karena akunnya sama persis. Akun saya semua sama, dari Facebook, dari Instagram, dari aplikasi TikTok, semuanya sama. Saya nggak akan beda-bedakan supaya orang mencari namanya firman yang dimana Tuhan percayakan atas saya bisa dapat firman dengan sangat mudah. Ya, saya hari ini mau bicara tentang ketaatan yang di hari Sabtu saya sampaikan. Saya rindu juga di momen seperti ini saudara perlu bangun. Kenapa sih Pak ketaatan ini harus dibangun? Ya karena dengar baik saudara, saya kasih poin pentingnya buat saudara. Tuhan ngomong begini, kalau ketaatan kamu ndak bangun, nah dia ngomong, Tuhan ngomong sama saya ya, saya cuma nyampein ke saudara. Ya saya mewakili Tuhan nyampein ke saudara. Kalau ketaatan kamu nggak bangun, kamu akan rusak hidupmu. Saya berpikir betul. Saya mau nyampein gini ke orang Kristen. Kalau ketaatan kamu nggak bangun, yang rugi tuh kamu loh, bukan Tuhan. Kalau ketaatan kamu nggak bangun dalam hidup saudara, saudara akan berakhir dengan segala macam hal-hal yang kamu udah nggak bisa kontrol ataupun hands up ibaratnya. Bagaimana saudara ngadepin keluarga, anak, suami, istri, mertua, macam-macam, pekerjaan. Loh kenapa? Saya nggak ada sesuatu yang terjadi saya hari ini, saya nggak bisa cerita saudara. Nanti setelah saudara ikuti, nanti saya akan ceritain. Kenapa? Karena buah ketaatan yang saya bangun. Apa yang terjadi? Wah sangat luar biasa lah menurut saya. Hari ini saya dapat sarapan pagi itu luar biasa pokoknya. Ya bukan makanan, pokoknya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami berdua dengan cara yang sangat ajaib. Kenapa? Buah ketaatan. Nah dalam Alkitab ada 2 perjanjian. Saya berharap saudara dengerin ini, pelajari. Saya bukan orang yang gila audiens saudara. Saya nggak peduli saudara mau serius nggak serius dengerin firman. Tapi kalau saudara mau praktekin, mau ngerubah keadaan saudara, saya percaya firman ini akan mengubah cara berpandang saudara, cara bagaimana saudara mengasihi Yesus dengan benar. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Nah dalam Alkitab ada 2 perjanjian. Dalam perjanjian lama saudara harus perhatikan isinya adalah sebuah perintah. Dan saudara harus taati. Ya sedangkan perjanjian baru bicara tentang kasih Tuhan atau kasih karunia, kesempatan hidup yang baru. Kasih karunia itu bukan hanya ngomongin pemberian Tuhan. Ini seringkali di gereja kalau di ngomongin kasih karunia pasti poinnya ngomongin pemberian Tuhan, pemberian Tuhan. Betul, memang pemberian Tuhan. Tapi maknanya bukan hanya itu. Itu ada makna berikutnya. Kenapa? Itu kesempatan yang baru buat hidup kita meninggalkan namanya dosa, meninggalkan neraka kita, meninggalkan sebuah kebinasaan yang kita lakukan tanpa Tuhan untuk kita masuk diberi chance kedua akan karunia Tuhan atau kasih Tuhan dinyatakan bagi manusia. Untuk saudara pelajari mana aja yang harus kita tinggalkan untuk namanya hidup yang baru. Harusnya juga diberitakan itu. Tapi herannya orang gereja membuat orang Kristen itu sangat namanya berpikiran, sangat menyesatkan. Sehingga hanya yang diberi pemberian Tuhan, pemberian Tuhan. Betul memang pemberian Tuhan. Saya nggak menyangkal itu. Tapi saudara harus tahu bahwa ada bagian pemberian Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Ada juga pemberianmu yang harusnya ke Tuhan dengan kasih karunia yang saudara terima di dalam Tuhan. Tapi herannya banyak orang hidup dengan kasih karunia seiring kemurahan Tuhan dicurahkan. Justru ketaatan manusia kepada Tuhan mulai hilang, mulai pudar, mulai nggak peduli, mulai sengaja, mulai berpikir Tuhan pokoknya nanti segala sesuatunya. Tuhan ingat dia bukan pembantu saudara. Dia Allah yang menawari. Mau selamat, mau Tuhan. Bangun dong ketaatan. Dan herannya dalam perjanjian lama ya dikasih perintah dan Tuhan itu awal-awal mula inginnya manusia itu taat loh. Contohnya Adam Hawa. Tuhan bilang apa? Jangan makan buah ya. Tuhan bukan Tuhan yang dimana seperti kakek saya. Kakek saya mah lebih kejam daripada Tuhan. Kenapa Pak? Nggak boleh keluar rumah ya. Jam segini harus belajar ya. Tidur siang ya. Begini, aturannya banyak Mak. Nggak boleh main. Saya masih kecil tuh menderita saudara. Dengan semua saudara-saudara saya menderita serius. Nggak boleh main, nggak boleh keluar. Ya selangkah keluar rumah digebukin kaki saya langsung, dipukulin serius. Jadi kita tuh takut, trauma. Apakah Allah kita sekejam itu? Enggak.
Tuhan bilang, semua di dalam taman ini boleh kamu sentuh, tapi yang itu jangan ya. Cuma satu yang diminta Tuhan, yang lainnya boleh semuanya. Boleh saudara robohin pohon mungkin. Ya daunnya boleh saudara botakin mungkin, terserah. Tapi Tuhan bilang cuma satu yang diminta oleh Allah, jangan sentuh buah itu, yang lain boleh. Nah kalau kakek saya, ini nggak boleh. Mati rasanya hidup dengan orang kayak gitu, serius. Nah saudara jangan berpikir bahwa ketaatan itu sudah tergantikan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi sebuah ketaatan atau obedience. Manusia mengerti tentang ketaatan, tapi bagaimana saudara melakukan realisasinya dalam rohani saudara? Kasih karunia bukan alat membatalkan sebuah ketaatan saudara sebagai orang Kristen. Karena dari ketidaktaatan manusia muncul sebuah masalah dan pelanggaran. Pemicunya, triggernya adalah hidup orang Kristen tidak taat. Jangan berpikir bahwa kita udah hidup dalam perjanjian baru Pak, nggak perlu taat. Roh Kudus ngomong bagus sekali. Kamu berpikir kasih karunia, bukan berarti tidak taat. Saudara perlu tahu, Tuhan datang nanti di dalam Lukas 18 ya, kalau nggak salah ayat yang ke-8. Bahwa adakah iman di muka bumi ini? Tuhan tanya loh. Mau selamat tuh butuh iman. Nah iman tanpa ketaatan mana mungkin punya iman? Sekali lagi saya ulangi, nanti Yesus datang yang kedua kali loh. Ngapain? Adakah di bumi ini iman? Kenapa Tuhan cari iman? Karena yang diselamatkan yang punya iman. Nah tanpa ketaatan nggak mungkin punya iman. Saudara mau punya kasih tanpa ketaatan nggak mungkin punya kasih. Diperintahin dilanggar, bagaimana punya kasih? Pas saya punya masalah Pak, pengen pulih, tanpa ketaatan nggak mungkin pulih. Loh saya ngelihat orang Kristen yang taat sama orang Kristen yang non taat, hasilnya gimana? Beda, nggak sama. Apakah Yesus kurang kasih karunia? Bukan, kasih karunia itu ada aturan mainnya. Butuh ketaatan juga. Awal saudara ikut Tuhan, mujizat sangat mudah. Itulah kasih karunia. Apakah kasih karunia itu kan berjalan sewaktu seiring namanya umur saudara, mungkin 50 tahun, 70 tahun? Saya rasanya enggak. Saya sudah mempelajari firman, kasih karunia itu enggak berjalan dengan pemberontakan saudara. Kasih karunia itu dikasih kepada kita, tergantung bagaimana itu bisa berjalan, tergantung saudara bisa pelihara apa enggak. Nah seringkali anak-anak Tuhan tanpa disadari ketidaktaatan kita membuang justru kasih karunia Tuhan. Yesus punya kasih loh, tapi dia juga punya ketaatan. Tahu dari mana Pak? Filipi 2 ayat 8. Dia ngambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati. Ayatnya ngomong gitu. Kalau Yesus bilang Yesus nggak taat Pak, berarti firmannya bohong dong. Bahkan Yesus mengajari ketaatan. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan perintahku. Artinya apa? Harus kamu taati perintahnya. Kalau kasih karunia bekerja tanpa ketaatan, ya dengar baik ya. Kalau kasih karunia bekerja tanpa ketaatan, bisa binasa saudara. Buktinya siapa Pak? Yudas. Yudas kan bunuh diri Pak. Ya kenapa nggak ditawarin sama Tuhan? Jangan bunuh diri. Tak berikan kasih karunia. Ananias Safira berbohong di depan Petrus. Petrus berkata, kau membohongi Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus gak bilang kasih karunia? Mati lu mereka. Ayo, jangan berpikir kasih karunia itu bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Ya. Allah bilang apa? Jangan mempermainkan kasih karunia. Tidak bisa saudara. Lihat Wahyu 2 ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara yang punya Alkitab bisa lihat. Ya, Wahyu 2 ayat 6. Saudara bisa lihat di layar HP saudara. Dengerin ya. Sebab kasih karunia, ini bukan Wahyu 2, sorry. Ayat yang 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga
Ku-nya huruf besar loh. Ku benci. Ini perkataan Yohanes dengan Yesus yang setelah bangkit dari kematian. Yohanes murid Yesus dibuang ke Pulau Patmos. Bilang, ngomong ke jemaat Smyrna. Kalau nggak salah ya, coba saya buka dulu sini. Biar nggak salah saudara ya. Iya betul. Kepada jemaat Efesus. Ya lihat perkataan. Di situ ada kunya huruf besar. Kunya di situ siapa? Yesus Kristus. Kenapa Yesus nggak bilang aku berikan kasih karunia kepada Nikolaus? Kenapa Yesus bilang ku benci? Dengerin saudara. Ternyata Nikolaus itu adalah orang penyembah berhala, orang dari Yunani. Sama kayak saya dulu, penyembah berhala. Terima Yesus. Siapa? Nikolaus. Dia orang pertama orang Yunani yang menjadi orang, maksudnya mengikuti agama Yahudi, menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak taat. Kenapa Pak tidak taat? Dia tetap menyembah berhala. Saudara baca itu nanti Wahyu 2. Ya biar saudara ngelotok di otak saudara, berpikir bahwa kasih karunia tidak bisa berjalan dengan pemberontakan hidup kita, tidak bisa saudara. Kenapa Tuhan bilang, kenapa Yesus bilang ku benci? Kenapa nggak Yesus nggak bilang ku berikan juga kasih karunia kepada Nikolaus? Artinya saudara perlu tahu, kasih karunia diberikan awalnya bagi Nikolaus. Loh kenapa? Putus, berhenti, ketidaktaatan, menghentikan kasih karunia bagi hidup saudara dan saya. Ini yang repot saudara. Nah kalau saudara sebagai orang Kristen tidak punya ketaatan dalam doa, minimal doalah. Kalau saya tanya hari ini saudara punya ketaatan apa? Nah coba jawab sendiri saudara, nggak kelimpungan saudara berpikir apa ya? Firman nggak dibaca, doa males, ke gereja ya kalau nggak hujan mungkin mikir begitu. Ketaatanmu apa? Kalau ketaatan tidak ada, imanmu yang kandas lama-lama. Kalau saudara berpikir bahwa oh ini perjanjian lama Pak, yang baru pun juga sama saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang keberapa tadi saya baca? Ayat 17. Aku menghendaki mereka itu melakukan perintahku. Dengar baik saudara, saya ngomong begini bukan untuk nakut-nakutin orang, bukan. Tapi pengen menyadarkan Bapak Ibu sekalian, bangun yuk ketaatan saudara di hadapan Tuhan. Ketaatan bukan karena saudara langgar nanti takut, bukan. Saya rindunya saudara punya ketaatan karena saudara belajar mengasihi Yesus. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Ya ketaatan itu harus dibangun bukan karena pengen show off. Ini loh gue udah begini loh, bukan. Itu ketaatan yang ngawur saudara. Tapi ketaatan yang saudara harus bangun, ya saudara nanti kalau gue nggak taat gue nggak selamat, bukan kayak gitu. Itu ketaatan yang saudara penuh dengan ketakutan. Tapi saudara harus bangun apa Pak? Ketaatan yang dimana saya ingin mengasihi Yesus. Amin saudara. Nah ini yang saudara harus tahu. Saya pelajari. Ada orang kalau gue nggak lakuin ini nanti gue dihukum. Nah saudara perlu tahu, Pak, saya udah berusaha baca firman. Hari ini karena terlalu sibuk saya gagal. Nah kasih karunia menopang saudara sebenarnya. Kenapa? Ini peran kasih karunia. Yaitu apa? Pemberian pengampunan. Ya, yang sifatnya tidak sengaja, bukan disengaja. Wah, tak bunuh orang blok gitu. Wah, saya dapat kasih karunia. Wah, itu sih mati. Itu sengaja, hati-hati saudara ya. Di dalam pengadilan orang yang sengaja dengan nggak sengaja hukumannya beda saudara. Ya. Saya berdoa saudara gini saudara. Kalau ketidaktaatan soal kekudusan, ya rumah tanggamu pasti rusak. Jangan berpikir bahwa oh tenang Tuhan tuh baik. Ya istrimu juga baik, suamimu juga baik kok pada dasarnya. Coba kalau kekudusan rumah tanggamu kamu langgar, kamu selingkuh dengan orang. Coba tuh yang baik itu nggak ngamuk saudara. Nggak istrimu ngecakar mukamu yang ganteng itu. Coba saudara kerja. Ya andai saudara punya perusahaan. Saudara punya karyawan, datang terlambat,
ngutang mulu, ngebon terus, pulang paling cepet, kerjaan gak ada yang beres. Ya, dia marketing tidak ada satupun proyeknya yang jebol. Minta naik gaji, loyalitas enggak ada, pinter juga enggak. Kira-kira saudara mau ngapain itu dengan karyawan kayak gitu? Ayo, yang modelnya datang terlambat, ya nanti hari Kamis masuk, Jumat tanggal merah, ya Sabtu misalnya masuk diterobos sama dia, libur semua, bolos saja sekalian. Nah kira-kira saudara dengan karyawan kayak gini, saudara seneng dengan model kerjanya kayak gitu? Saya percaya semua kita akan sepakat pecat orang kayak gini. Kenapa? Nggak taat, dikasih aturan, nggak dikerjakan dengan baik. Nah begitu juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu baik, nawarin kita berkali-kali. Saya dulu punya teman sekolah ya. Dulu kita sekolah itu dikasih poin, saudara. Poin 50 di DO dari sekolah. Ya, jadi baju dikeluarin, melanggar 1 poin, terlambat 3 poin, nggak masuk berapa poin lah saya lupa. Ada yang sampai ngerokok di sekolah 10 poin, sampai 50 poin dalam tempo 1 tahun DO. Dulu sekolah saya sekolah begitu. Kenapa? Melanggar ketaatan. Nah, coba lihat Efesus 2 tadi ayat 8. Ini nih banyak nih pendeta-pendeta ngomongin ayat ini nih. Coba saya sedikit mau jelaskan nih saudara. Bagi saudara, Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Ya, Efesus 2 ayat 8. Ini sering diangkat sama banyak gereja dan saya berpikir kenapa ini firman sekelihatannya tuh yang dia ngomongin bener, tapi setelah saya duduk dan coba pahamin ayat ini, ternyata nih ngawur semua yang ngejelasinnya, kebanyakan ngawur. Lihat ya, saya gedein sedikit lah biar teman-teman, ini ayat favorit orang Kristen soalnya. Saya gedein dikit biar bisa dilihat dengan baik. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, dengerin di sini. Sebab kasih karunia itu kamu diselamatkan. Ya, sebenarnya dalam terjemahan aslinya ada komanya lagi. Oleh iman atau karena iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Ya, nanti saya sedikit jelaskan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Waktu saya tanya ayat gini, Roh Kudus kasih tahu bagus sekali. Kenapa gini? Di situ ada perkataan tentang iman. Ya. Jadi maksudnya gini, kasih karunia itu menyelamatkan kita itu betul. Lewat apa? Iman. Oleh iman. Jadi jangan berpikir kasih karunianya aja, tapi ada perkataan tentang iman. Iman itu antara apa? Manusia ke Tuhan. Bukan Tuhan ke kita. Ya, Tuhan ke kita namanya kasih karunia. Kita ke Tuhan namanya iman. Ada amin, saudara. Ngerti? Yang ngerti bilang amin dulu. Nah ya, itu bukan hasil usaha. Nah dengerin. Makanya saya sering kali berkata begini. Iman tanpa Roh Kudus kamu nggak mungkin kebangun. Nah, iman kita yang ngebangun siapa? Tuhan. Bukan kita. Bukan karena otakmu pintar, bukan. Bukan karena kamu S2, S3, S-Teller dan STH, MTH segala macam, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang ngebangun. Nah itu sebabnya Tuhan bilang itu pemberian dari siapa? Roh Kudus yang ngebangun. Nah iman orang Kristen bisa mati, bisa hidup. Nah tanpa ketaatan kamu akan redup, mati. Cirinya Pak, gampang khawatir, penakut. Nah itu cirinya kamu gak punya iman, atau imanmu mulai redup. Nah kalau kamu gak berhubungan dengan Allah yang memberi tentang iman kepada kita, ada kemungkinan besar kita bisa kehilangan sebuah kasih karunia ataupun juga keselamatan.
Nah contoh gini, kenapa bilang itu bukan hasil usahamu, tapi hasil usaha Tuhan? Saya kasih contoh ya, biar teman-teman di sini gampang mencernanya. Karena di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi iman bagaimana? Butuh ketaatan, butuh reaksi, butuh pergerakan, butuh ini, butuh itu. Nggak yang cuma pasif, diem gitu. Terus saudara bilang, oh iman saya menyala. Bohong lah, nggak mungkin lah. Saya udah ribuan melayani orang Kristen, ngelihat mana yang punya iman, mana yang nggak punya iman. Tahu lah saya juga. Jangan Tuhan, saya juga maksudnya yang levelnya di bawah Tuhan, jauh kemana-mana bisa lihat kok ini orang punya iman, ini orang nggak punya iman, bisa lihat kok saya juga. Jadi iman butuh apa? Butuh keaktifan, butuh ketaatan. Ya diperintahin Tuhan, saudara perlu jalan, itu namanya iman. Kalau diem gitu, terus dibilang iman, waduh, berarti kita semua punya iman saudara. Kita rame-rame pindahin gunung kalau gitu. Iman nggak bicara tentang pasif. Nah, ini saya kasih contoh. Kenapa Allah bilang bahwa itu pemberian gue, pemberian dia. Nah ini yang saya mau kasih analoginya biar Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini bisa berpikir, oh gini cara kerjanya. Bukan berarti saudara nggak berbuat apa-apa, itu karena Tuhan nanti yang kasih. Wah enak bener saya bilang. Kalau begitu kenapa kamu dibaptis masih hidup, nggak langsung mati, pulang ke sorga gitu? Ngapain nginjil lagi kalau gitu? Ya kalau saudara bilang itu pemberian Allah, kenapa nggak langsung waktu saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus tenggelamin saudara belek gitu, bangun mati, pulang kita ke surga. Nah nanti saya akan bahas itu di hari Jumat atau Sabtu lah. Ya, saya kasih analogi gini. Saya punya sepupu. Sepupu saya suatu hari punya kokoh. Ya jadi saudaraan nih dia. Nah sepupu saya deket sama saya ngomong gini, boleh nggak gue bisnis dengan orang itu? Dengan siapa? Kokoh gue katanya. Mana kokohmu? Saya bilang saya nggak kenal kokohnya soalnya. Yang itu. Dan seminggu atau 3 hari saya ngobrol dengan dia. Setelah berapa hari ngobrol, saya bilang lu jangan kerja sama orang itu. Terus sepupu saya bilang begini, wah kasihan dong, dia hidupnya kan punya istri, punya anak, gini. Gue bilang, ya terserah kalau ngomong kasihan, saya bilang. Tapi saran dari saya bilang, lu jangan kerja sama dengan orang itu. Akhirnya dia dengan kesel mengikuti semua nasihat saya. Kenapa saya tahu? Karena di akhirnya dia cerita. Nah akhirnya kokohnya nggak kerja sama sepupu saya ini. Nah dia punya adik paling kecil. Adiknya ngasih uang 120 juta kalau nggak salah. Kerjasama lah sama si kokohnya ini yang tadinya batal dengan sepupu saya yang paling dekat dengan saya. Nah setelah berjalan 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan apa 8 bulan, ternyata kokohnya itu nipu adiknya sendiri. Ditipu. Jadi semua dagangannya itu dimanipulasi datanya. Sehingga kerugian 120 juta itu hilang. Adiknya ya, yang paling kecil, stres karena kelakuan kokohnya sendiri. Ini saudaraan semua saudara, satu darah semua. Ya kalau duit mah gak kenal saudara. Ya, ditipu. Akhirnya adiknya ngomong nih ke sepupu, ke kokohnya yang sepupu saya yang dekat dengan saya ini. Dia cerita gitu. Nah dia nyampein ke saya. Nyampein saya gini, betul lu yang lu omong katanya. Yang saya ngomong katanya. Untung lu gue dengerin lu katanya. Untung gue percaya dengan nasihat saya. Nah itu bukan dia selamat dari tipuan orang tersebut, bukan karena usaha dia, tapi usaha saya. Ini contoh ya, saya nggak bilang saya Tuhan. Coba seandainya dia ngikutin, celaka dia. Ngerti ya di sini ya? Amin saudara. Ya thank you. Nah saudara harus tahu bahwa pemberian yang saya beri ke dia ini cuma contoh ya, menyelamatkan dia. Tapi butuh ketaatan. Kalau dia nggak taat, dia terobos, ya mati dia.
hilang duitnya, dia yang hilang justru. Ngerti di sini ada amin saudara. Nah, Efesus 2 ayat 8, bukan pemberian Allah kepada kita dalam kasih karunia akan keselamatan terus kita diam saudara. Oh iya, oh disuruh kudus, nggak mau kudus lah, gua langgar lah ketaatannya, mati kamu. Nggak ada namanya pemberian Allah terus kita diam aja, nggak ada saudara. Kalau begitu saudara dibaptis mati langsung pulang ke surga saudara. Amin saudara, di sini ngerti saudara? Yang percaya katakan amin. Nah, pemberian Allah, ya saya kasih analogi ke teman saya ini, ya sepupu saya ini, saya bilang itu bukan hasil usaha dia, hasil usaha saya, maksudnya gitu saudara. Tapi dibarengi dengan rasa percaya dia kepada saya, dengan ketaatan dengan nasihat yang saya berikan sehingga dia selamat. Jadi butuh iman, butuh ketaatan. Siapa bilang tanpa ketaatan saudara? Nah, ngerti ya di sini ya, bahwa keselamatan itu butuh dua itu, iman dan ketaatan. Nah, kalau dia tidak taat, lo yang kemakan. Saya makan tuh semua. Makan tuh kasihan. Nah, pertanyaan saya, bisa kalau saudara bilang tidak taat nggak apa-apa Pak, bisa masuk surga. Nah, pertanyaan saya begini saudara, bisa nggak kita ini selamat tapi nggak terima tawaran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Bisa nggak kita ke surga? Ayo. Ya sekarang saya tanya nih, kalau saudara berpikir ini banyak orang ngeracunin dengan pengajaran yang menurut saya mengerikan saudara. Kenapa? Nah, karena orang berpikir itu bukan hasil usaha lu, pemberian Allah. Jadi nggak perlulah kita begini-begini gitu. Abraham bisa menang bukan karena perbuatan, bukan karena perbuatan gimana? Dia nyerahin anak kok. Nah, saya dengar khotbah-khotbah yang kayak begitu sih. Gimana jemaat mau punya iman, punya ketaatan yang dicekokin model kayak begitu. Ya terima kasih. Nah pertanyaan saya ya, kalau dengan ketidaktaatan bisa selamat. Nih sekarang Yesus turun dari sorga, akulah jalan keselamatan dan hidup. Gua gak mau terima lu lah Yesus, gua gak perlu taat dengan tawaran lu. Bisa selamat gak kira-kira? Ayo. Ya Yesus kan nawarin nih. Yesus kan nggak pernah maksa kita. Mau percaya dia syukur, nggak percaya ya udah. Nah seandainya kita nggak mau taat dengan tawaran yang Tuhan Yesus, bisa selamat nggak? Kalau punya kasih karunia Allah, gue ini manusia ciptaan lu, bisa selamat nggak kira-kira kalau Tuhan Yesus nawarin? Mau terima Yesus, mau terima aku nggak? Aku jalan keselamatan dan hidup. Allah nggak percaya gue. Lu kamu yakin masuk surga? Yakin, karena ada kasih karunia Allah kepada saya. Nggak akan selamat kan? Ya saya sepakat tidak akan selamat. Ya pertanyaan saya yang kedua, ada tidak ya? Ada nggak model Kristen yang percaya Tuhan Yesus, tawaran Tuhan diterima, tetap masuk neraka? Ada nggak? Ayo. Pertanyaan saya yang kedua, ya, ada nggak orang Kristen terima Yesus tapi matinya ke neraka? Ayo, ada yang bilang banyak. Ya, pertanyaan saya kedua gitu. Kita udah terima Yesus nih, terus ada beberapa misalnya orang-orang Kristen matinya ke neraka, ada nggak? Ya silakan Kak Via. Ada nggak orang yang udah terima Yesus tapi matinya berakhir di neraka? Saya bilang ada apa enggak ya, bukan berarti saudara bilang, saya bilang semua kita mati masuk neraka, saya nggak bilang begitu. Saya bilang ada enggak gitu. Nah di rumah pada mikir saudara, ada nggak ya, ini utang belum lunas disuruh mikir lagi sama di pendeta. Ayo ada nggak kira-kira? Nggak. Ada nggak saudara? Jawabannya cuma ada apa enggak, udah itu aja. Nggak ada yang bisa jawab, bingung. Saya mau nyampein gini saudara. Kalau saudara cuma percaya Yesus tanpa sebuah ketaatan, kamu pun mati masuk neraka saudara. Kenapa Pak? Coba buka Yakobus 2 ayat 19. Ya pertanyaan saya nggak menjebak. Saya cuma mau mengajari saudara, bukan menjebak.
Kalau saudara berpikir, saya percaya Yesus Pak, tanpa ketaatan saudara membangun dalam hidup saudara, silakan. Dari sebelah ya, ya silakan. Ya lihat Yakobus 2 ayat 19. Sebentar, saya mau matiin ini dulu. Nah, ini lebih enak. Ya dengerin ya. Lihat, baca sama-sama. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya maksudnya lu percaya ada Allah, itu baik. Tetapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang percaya iblis masuk neraka, bisa bilang amin aja udah cukup. Artinya saudara, kita sepakat nih. Saya percaya bahwa iblis itu semua tenggelam masuk neraka semua. Ya. Yang sepakat dengan perkataan saya bilang amin. Nah dengerin. Kalau saudara berpikir bahwa saya percaya Yesus Pak, ketaatanmu gimana? Tidak ada. Saya Pak yakin Pak masuk surga. Hati-hati saudara dengan pengajaran kayak gitu. Sekali selamat tetap selamat. Setan aja percaya Yesus itu Allah. Iblis aja tahu, hai engkau anak Allah, tahu. Ini ngomong iblis. Ibaratnya iblis itu pernah di sorga lihat anak domba Allah ini. Kalau iblis percaya Yesus bisa ke neraka, bagaimana dengan kita? Iblis lebih percaya loh ketimbang kepercayaan saudara. Bedanya iblis itu pemberontak. Siapa bilang, orang bilang percaya Yesus masuk surga? Kata siapa? Sekali selamat tetap selamat. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Iblis saya bilang apa? Gemeter ya. Artinya apa? Takut. Iblis saya takut. Kadang-kadang kita kurang takut akan Tuhan. Boro-boro gemeter saudara. Ya zina tetap zina saudara. Ninggalin Tuhan seenak-enaknya. Gak ada gemeter-gemeter ya saudara. Jangan berpikir bahwa wah saya nyembah Pak, gemeter. Setan aja gemeter saudara, tetap ke neraka saudara. Artinya apa Pak? Belajarilah ketaatan. Kalau seandainya saudara gagal dalam ketaatan, bangun kembali saudara. Kasih karunia itu mendukung kita dalam hal-hal tersebut. Makanya saya bilang kasih karunia itu bisa saudara buang begitu karena ketidakmengertian saudara. Karena apa? Berpikir oh dia akan sepanjang hidup kita nih kasih karunia. Nah, kalau saudara tinggalin Tuhan nih kasih karunia itu saudara kayak buang ke sampah, kurang lebih seperti itu saudara. Nah saya berdoa saudara harus tahu ya Tuhan mau saudara itu belajar ketaatan. Kenapa Pak? Karena manusia ataupun orang Kristen banyak bergumul, ketaatannya ndak ada. Nanti ya saya belum selesai saudara, firmannya belum selesai, poinnya belum nyampe, nanti saya nyampein. Walaupun tadi di awal saya udah ngomong sebenarnya. Ya lihat Wahyu 2 sekarang ayat 21. Wahyu 2 ayat yang ke-21. Ya lihat, dan aku telah memberikan dia waktu untuk apa? Bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saya sampein firman ini nggak gampang saudara. Firman ini saya nggak sampein di hari Sabtu. Ini saya baru dapat. Ini yang ngomong aku itu di sini Yesus. Aku telah memberikan dia waktu untuk apa? Bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saya nggak tahu saudara mau dosa apapun itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa orang berzina, lihat apa yang terjadi. Jangan dipikir, oh Tuhan kasih kita kasih karunia. Nggak ada ayatnya ngomong begitu. Yesus bilang apa? Kalau kamu dosa, berzina, bilang apa? Diberi waktu. Ngapain? Bertobat. Ayat 22. Lihatlah, ya, akunya huruf besar. Ya, orang Kristen kalau baca Alkitab pasti tahu. Kitab Wahyu ini omongan siapa? Ya, pasal 2 ini ngomongan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Aku akan melemparkan dia. Yang lemparin siapa Pak? Bukan setan, Yesus yang lempar saudara. Ya, ke atas ranjang orang sakit, mereka yang berbuat zina. Ya, saudara yang selingkuh-selingkuh, lihat mana ada yang sehat, pasti penyakitan ujungnya.
Mana ada orang selingkuh tuh tambah kaya, saudara, tambah bangkrut. Saya udah lihat banyak lah yang terjadi kayak begitu. Kulemparan ke dia ke dalam apa? Kesukaran besar, dengerin. Makanya banyak orang selingkuh apa? Bangkrut, tambah susah, nggak tambah sukses. Berdoa sama Tuhan, tambah diinjak, saudara, bukan tambah diberkati. Karena Yesus tidak mungkin memberkati orang berdosa kecuali ngampunin orang berdosa. Jangan dibalik, saudara. Oh, saya orang berdosa, saya diberkati Tuhan. Ngawur saya. Judi saya sukses. Ngawur. Kulemparkan ke dalam apa? Kesukaran besar Shalom. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ya, yang ngomong firman, bukan saya. Ya, ini yang selingkuh-selingkuh langsung kabur, saudara. Ini khotbahnya serem, saudara. Saya khotbahnya tentang ketaatan, saudara, ya, tenang, bukan yang serem-serem. Kenapa, saudara perlu tahu? Ya, bahwa Tuhan butuh ketaatan. Kekudusan kamu langgar, mana bisa ketemu Yesus? Dia bilang dengan percaya, iblis saja percaya kok dia Yesus, dia Tuhan Allah Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup. Dia gemeter aja kamu belum tentu gemeter kok. Dia lebih takut kepada Yesus, kamu pun belum tentu takut Tuhan. Nah, cobalah saudara harus perbaiki. Ya, lihat nih poin khotbah saya, Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ya, Tuhan rindu saudara itu belajar percaya dan taat di hadapan Tuhan. Ya, firmannya mana Pak? Nah, sebelum saya masuk dalam Matius, saya bukain satu lagi supaya saudara bisa belajar bahwa Tuhan mengkehendaki hal tersebut. Ya, bukan saya nggak pusing loh saudara mau kudus nggak kudus, terus itu sebuah korban persembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ini ayat 17, sorry. Kok panjang banget pantesan. Ya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara hidup secara dunia, hati-hati ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah ya, ataupun mentaati kehendak Allah, ya melakukan itu pasti mentaati. Ya, tetap hidup selama-lamanya. Yang mau hidup dengan Tuhan, yang mau hidup bertemu dengan Yesus di sorga, ya bisa bilang amin. Kenapa Pak? Ini langkah profetik kita, ya harus punya ketaatan. Kenapa Pak? Supaya kamu bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, apa? Butuh ketaatan. Siapa bilang percaya saja kita terima keselamatan. Ya, kecuali kamu besoknya malam ini mati, saudara ya. Aku terima Yesus mati, nah itu mungkin selamat saudara ya. Tapi kalau kehidupan masih berjalan, butuh namanya sebuah obedience. Apa untungnya sih Pak saya hidup dalam ketaatan dengan Tuhan? Itu kan berat Pak. Mungkin saudara ingat ya, ketaatan yang di dalam perjanjian lama dengan yang baru ini ada dua perbedaan. Kalau yang lama kamu punya effort, kamu usaha setengah mati. Kalau di dalam perjanjian baru ada Roh Kudus yang memberikan kamu kekuatan. Filipi 4 ya ayat 13 ya. Segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Dia yang memberikan kamu kekuatan. Bedanya orang taat dengan perjanjian baru dengan perjanjian lama itu, di baru kamu diberikan kekuatan, satu diantaranya kasih karunia yang menopang kamu untuk tetap berdiri di dalam ketaatan yang kamu rindukan, kamu kasihi Tuhan. Itu bedanya ya. Nah, tampilkan firmannya ya Pastor. Ya, baca sendiri, saya masih banyak ayat-ayat yang perlu saya buka saudara ya. Jadi kalaupun saya nggak bukain, catat aja. Nanti saya soalnya firmannya masih panjang ya, ini belum selesai, baru jam 8 ya. Ya, sekarang lihat Matius 3 ya, langsung ini poin yang saya mau sampaikan. Kenapa Pak kita harus taat Pak? Kenapa Pak Bapak bilang perjanjian lama ketaatan itu kamu bangun dari effortmu sendiri, dari kekuatanmu sendiri. Beda dengan perjanjian baru. Kenapa Pak? Karena ada Roh Kudus yang ngebantu kita, yang ibaratnya ngedorong kita, memotivasi, menasehati dan memberikan kita kekuatan saat saudara namanya taat. Kenapa Pak? Coba lihat ya Matius 3 sekali lagi ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea kemana? Ke Yordan.
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, kata Yohanes Pembaptis ya. Dan kau yang datang kepadaku. Lihat ayat 15, ini poinnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena, ya ini dengerin, demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun mentaati atau menurutinya. Ya, lihat ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus ngapain? Keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah atau Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas pribadi Yesus. Apa Pak untungnya ketaatan? Perbedaannya apa Pak perjanjian lama dengan perjanjian baru? Beda. Ya, perjanjian lama kamu taat dengan kemampuanmu. Perjanjian baru dalam kelemahan dia memberikan kita kekuatan. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang 9, catat aja. Nanti baca sendiri di rumah. Dalam kelemahanlah kuasanya sempurna. Ya, dalam ketidakmampuan kita kuasanya bekerja. Nah, apa Pak hubungannya dengan ayat ini? Ya, saya sedikit cerita ya. Ini tak matiin dulu bentar. Ya, catat dan baca di rumah. Nah, Matius ini ayat 3 pasal 3 ayat 13 sampai 16 bicara tentang ini. Waktu itu Yesus datang. Di situ ada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan waktu Yohanes Pembaptis berkata, kalau saudara baca ayat pertama, bertobatlah di padang gurun Ara. Dan di situ muncullah Yesus. Waktu muncul Yesus, Yohanes Pembaptis bilang begini, saya nggak pantas baptis lu. Ya ini ngomong sehari-hari ya biar gampang nangkep ya. Lu yang harusnya baptis gue, karena lu Tuhan, saya bukan, saya manusia. Dan Yesus yang dengan rendah hati bilang, jangan, lu yang baptis gue, kata Yesus. Karena ini kehendak Allah, kita harus taati. Ya sudahlah, kata Yohanes Pembaptis, oke lah, dibaptislah Yesus. Waktu bangkit dari air, turun Roh Kudus. Dengerin. Orang yang taat dengan Tuhan, orang yang membangun ketaatan dengan Tuhan, dia akan hidup dipenuhi Roh Kudus. Itu bedanya. Kalau saya nemuin banyak orang Kristen yang kadang-kadang kebingungan dalam masalah, dalam kondisi begini bingung, kenapa tidak ada Roh Kudusnya? Roh Kudus bisa keluar Pak, bisa. Ada amin saudara. Mau dipenuhi Roh Kudus. Kenapa Pak? Ketaatan itu bisa pendatangan Roh Kudus. Karena dalam firman Tuhan Yohanes 14, ya Yohanes 16 lah ayat yang ke-8. Kalau saudara baca terjemahan TSI-nya, saya bacain lah. Ini sebenarnya udah sering banget saya ngomongin berulang-ulang saudara. Ya, saya bacain Yohanes 16 ayat yang ke-8. Terjemahan TSI-nya. Ketika Roh Kudus itu datang, ini terjemahannya bukan TB ya, terjemahan TSI. Ya carinya di mana Pak? Dicari aja lah di Google banyak. Roh Kudus akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini, tentang dosa, tentang cara untuk hidup orang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Nah, artinya ya itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat yang ke-16 17, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat yang ke-13 itu ngomongin Roh Kudus ngapain? Ngajar. Nah, Roh Kudus kalau datang ngapain? Ngajar, memberitahu sebuah kebenaran apa yang sudah pernah difirmankan ataupun yang diajar oleh Yesus. Roh Kudus ngapain kerja? Ya, tugasnya ngapain? Memberitakan atau mengingatkan kita tentang firman. Nah, kalau dia ngajar tentang firman, saudara nggak mau namanya cuma dengar doang terus nggak dilakuin, Roh Kudus kira-kira tersinggung nggak? Kira-kira mau ngajar lagi nggak kalau saudara ketemu orang diajarin, dicuekin, cuma didengar masuk kanan keluar kiri? Kira-kira saudara mau ngajar lagi nggak ada orang itu? Ya pasti saudara, alah mau orang kayak gini mah nggak usah lah. Roh Kudus pasti punya kerinduan saudara diajar oleh firman, denger, lakuin. Bukan coba denger, nggak dilakuin.
Itulah kenapa banyak orang Kristen tidak bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan bukan hanya untuk pendeta, semua kita bisa dengar suara Tuhan kok. Semua Pak, semua. Ada ayat yang mengatakan Roh Kudus turun. Ada banyak ayat-ayat tentang namanya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ada banyak ayatnya. Kalau Roh Kudus tinggal berarti ngapain? Ngajar. Kalau dia ngajar apa? Bersuara, bicara. Maksudnya dia ngasih mohon maaf ya. Ini karena Roh Kudus kita nggak boleh ngomong yang sembarangan. Masa dia nggak ngajarnya bukan pakai suara, pakai gaya yang lain atau main tunjuk-tunjuk, kan nggak mungkin. Dia kan bersuara. Nah kalau dia mengajar, saudara perlu taati dong. Masa dia bilang nggak perlulah kita taati? Kenapa Pak perlu ditaati? Dengar baik saudara. Itu buat supaya saudara itu hidup dalam penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah kalau Roh Kudus menyampaikan pesan, ya kepahitan ayo ngampunin. Nah seringkali kita nggak mau saudara, marah dengan saudara, dengan orang tua, dengan papa, dengan anak. Ya saya diceritain sama satu teman saya, ya papa mamanya suka selingkuh saudara, dan papa mamanya bercerai, kawin dengan pasangannya yang berikutnya masing-masing saudara. Dan itu bukan sekali, dan anaknya kepahitan saudara. Gereja loh anak ini. Anak ini ikut dalam ibadah tiap minggu. Nah pamannya teman saya ngampunin dong papa, nggak mau. Gereja loh. Nah kalau kira-kira orang nggak taati tentang pengampunan bisa masuk surga nggak? Nah pikir aja sendiri, bagaimana mungkin ketaatan itu banyak orang Kristen tidak dibangun. Firman-Nya bilang dalam Matius pasal berapa? Pasal 5 ya? Atau pasal 6? Kalau kau tidak mengampuni, Bapakmu di surga nggak ngampunin. Itu kan firman, ya bukan kata pendeta. Kata siapa? Kata firman. Nah, kalau firman bilang begitu, udah pasti nggak selamat saudara. Nah saudara yang kepahitan, ayo dong ngampunin, ayo dong pemberesan. Nggak mungkin Roh Kudus bersuara supaya saudara itu tidak taat. Justru harapan Tuhan atau Roh Kudus supaya saudara taat. Contoh saudara punya anak, ya siapa yang di sini udah punya anak? Ya bisa bilang saya Pak punya anak. Ya contoh saudara punya anak. Ya saya coba saya kasih contoh ya, Ikarasi Rote ya, Kak Rote saya bilang. Misalnya Kak Rote punya anak, ya terus Kak Rote lagi mau pergi dari rumah, udah berangkat, handphonenya ketinggalan, ketemu anakmu di luar, nak ambilin handphone mama, misalnya begitu. Terus anakmu bilang gitu, lu aja ambil sendiri, emang lu lumpuh, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kira-kira Kak Rote gimana, jantungan gak? Ada lagi ya, saudara punya anak nih, tolong dong ambilin handuk misalnya mau mandi. Marah Pak, ya itu. Terus anakmu lagi sibuk main game, ambil sendiri, lagi sibuk saya main game. Kira-kira gimana saudara punya perasaan? Bapakmu di sorga tuh begitu ngerasain. Ini anak disuruh, kan dia bapak kita anak, betul ya saudara? Ya. Kadang-kadang kita diperintahin sama Tuhan, ayo kasihi musuhmu. Ayo gak bisa Tuhan. Tolong kasih orang ini makan. Duit gua habis Tuhan. Ayo anterin jemaat. Capek, bensin lah, panas, hujan lagi sekarang Tuhan. Dengar baik saudara. Firman itu perlu ditaati. Ya di dalam Filipi 2, Yesus bilang apa? Dia ngambil rupa seorang manusia, dia taat sampai mati. Kalau Yesus nggak taat, mana mungkin kamu bisa selamat dengan saya? Yesus bilang apa? Ya di dalam 1 Yohanes 2 kemarin ayat yang 6. Kita harus melakukan seperti Yesus lakukan. Yesus ngapain? Taat. Yesus taat lah sampai mati.
Kita belum sampai mati, saudara. Ya kalau Yesus bilang gini, hai anakku, ya mungkin Allah Bapa bilang begitu, turun jadi manusia, mati disalib, tebus dosa manusia. Yesus turun, saudara, ke bumi. Turun ke bumi di Matius pasal 4. Yesus ditawari tentang kerajaan sorga oleh iblis. Wah, iblis nawarin kerajaan sorga. Wah, kayaknya lebih enak ini nih tawaran iblis daripada tawaran Allah Bapa mati disalib. Kira-kira kita bisa selamat nggak? Coba pikir aja sendiri. Ya. Terus Allah Bapa bicara sama Yesus. Yesus, tugasmu mati di kayu salib. Enggak lah, sakit itu nggak enak. Perintah Bapa dilawan-lawan terus sama Yesus. Gak ada yang selamat manusia, saudara. Kita semua mati ke neraka semua. Makanya saya bilang keselamatan tanpa ketaatan tidak mungkin terjadi, saudara. Ya makanya saya bilang kalau Yesus tidak taat, mati, saudara. Kita semua binasa, saudara. Gak akan ada namanya sebuah keselamatan. Makanya saya bilang keselamatan tanpa ketaatan tidak mungkin terjadi, saudara. Ketaatan di sini beda loh dengan perjanjian lama loh. Wah ini gini nggak bisa. Roh Kudus akan bantu kita. Ya kalau nggak, buat apa dia tinggal di kita nggak ngapa-ngapain, saudara? Artinya apa? Segala ketidakmampuanmu Roh Kudus berikan kekuatan. Amin, saudara. Berapa banyak orang meninggalkan ketaatan, hidup dalam dosa. Dulu saudara mungkin suka doa. Hari ini Pak, nggak ada ini Pak, gembalanya nggak bagus, pendoanya Pak gosipin saya. Dulu saudara doa dengan sangat luar biasa. Hari ini hilang itu semua. Cuma gara-gara pertengkaran, hal-hal yang sepele, ribut masalah utang, ribut masalah ini. Ayo coba ngaca saudara dengan apa yang saya sampaikan. Berapa banyak orang dulu buka firman, hari ini tinggalin itu firman. Saya tahu banyak orang Kristen itu pernah buka Alkitab, tapi hari ini bagaimana dengan saudara? Awal kamu ikut Yesus, buat taatin Pak, ibadah rajin. Lama-lama hilang ketaatan dan hidup dalam kedagingan. Handphone tiap hari, firman lewat. Kembalilah. Waktu saya sampaikan firman ini, dengar baik saudara. Ketidaktaatan saudara merusak hidup saudara sendiri, bukan Tuhan. Ketidaktaatan merusak masa depan kita. Bagaimana mau hidup dalam pemulihan kalau tidak ada ketaatan? Ayo, make sense gak? Ada amin saudara. Siapa yang mau bangun ketaatannya kembali? Kalau kamu gak bangun ketaatan, gak mikirin ini, kamu akan mikirin sesuatu yang bikin kamu capek. Mikirin anak kok gak bertobat, suami gak bertobat, mikirin sampai botak palamu itu. Mikirin ini gimana biaya hidup, sampai mati kamu kayak begitu terus. Saya kadang-kadang kasihan lihat orang Kristen, kenapa? Tapi apa yang bisa saya buat, saya bukan Tuhan, dia biarin aja dia mau bagaimana. Mau cara pikirnya cari duit, terus pikirnya begitu terus. Ada, thank you Lord, ya Tuhan tuh ngomong begini saudara, beberapa dari kalian itu pernah masuk dalam panggilan Tuhan tapi keluar. Artinya kamu pernah taati Tuhan, kamu keluar. Ya waktu saya ngomongin tentang namanya hidup dalam rencana Allah, ada orang datang ke saya bilang gini, yang kamu ngomong itu dulu saya begitu. Sekarang Pak, kapok saya keluar dari rencana Tuhan. Mau keluar lagi, silakan keluar aja. Mati kamu, kapok saya, stres hidup saya. Saya kapok, nggak mau saya keluar dari rencana Tuhan. Waktu itu kan saya khotbahin itu. Dengar baik saudara, banyak orang tidak taat, ujungnya saudara menangis dengan masalah yang kamu hadapi. Pemulihannya itu butuh ketaatan. Ya, seringkali kamu dalam keadaan menangis, minta dimengerti oleh perasaanmu oleh Tuhan. Tuhan, aku ini sakit hati.
Aku ini butuh berkat-Mu, butuh pertolongan. Ngertiinlah perasaanku Tuhan. Kapan saudara ngertiin perasaan Tuhan? Setelah Tuhan ngertiin perasaanmu, ngertiin kondisimu, ngertiin kesengsaraanmu, kamu dipulihkan Tuhan. Setelah dipulihkan Tuhan, kamu gone, hilang. Kapan kamu ngertiin perasaan Tuhan? Tuhan cuma minta, ayo taat. Bukankah kita ini kadang-kadang nggak tahu diri di hadapan Tuhan? Tuhan ngertiinlah perasaan. Air mataku ditambung di kirbahmu. Kapan ngertiin perasaan Tuhan? Tuhan cuma minta 1-2 hari mungkin ketaatan. Itu sering kali kamu langgar. Saya punya teman sakit jantung ya, dan pernah mati saudara. Jatuh, blek, mati. Rohnya keluar. Waktu rohnya keluar, dia lihat tubuhnya udah di lantai. Ya dia udah kencing semua, ileran semua, sarafnya udah mati semua. Tahu dari mana Pak dia mati Pak? Karena rohnya keluar. Waktu rohnya keluar, saudara, ada sinar di belakang dia. Dia bilang, dia cerita kesaksian sama saya. Dan saya nggak bisa nengok, dia bilang ke belakang. Kenapa? Ada suara muncul, suara itu ngomong gitu, kamu masuk kembali ke tubuh itu. Waktu dia masuk, blek, dia hidup kembali. Dia cerita sama saya komentarnya begini, Pak, Bapak tuh nggak pantas ke sorga. Kok ngomongnya gitu katanya? Ya betul, saya bilang. Dengerin dulu ngomongan saya, mungkin kelihatannya sadis, tapi saya ngomong bukan karena benci. Karena saya ngomongin kebenaran. Saya bilang, kalau kamu pantas ke sorga, nggak bakal hidup lagi nih, saya bilang. Nah kenapa Tuhan kasih kamu kesempatan yang kedua? Karena kamu nggak beres hidupnya. Nah, kenapa dikasih kesempatan yang kedua hidup kembali? Berarti nggak beres. Sorga nggak terima kamu itu. Cocoknya kamu mati ke neraka Pak. Saya bilang. Dengan gaya hidupmu kayak begitu, saya bilang. Ya gaya hidupnya gimana Pak? Saya nggak bisa cerita, saudara. Nanti kepanjangan. Terus gimana? Bapak selesain tugas Bapak, mati pulang Pak. Udah. Kembali dengan Tuhan. Kalau sampai dihidupin kembali, artinya kamu nggak layak. Nggak pantas masuk kerajaan sorga. Harusnya mati ya pulang udah. Tuh dihidupin lagi sama Tuhan. Dia bilang ada sinar di belakang dia, ada suara yang sangat berwibawa. Dia bilang siapa? Ya Yesus, mau siapa lagi? Ya sinar terang, dia bilang terang banget di belakang saya. Siapa? Yesus, itu pasti. Malaikat nggak bawa terang soalnya. Cuma Yesus yang punya terang. Masuk, hidup. Ngapain sekarang? Cari duit terus. Wah, thank you, makan popcorn. Terima kasih. Cari duit terus. Sekarang sakit lagi, berobat terus, berobat lagi, kena jantung, berobat. Saya udah ngomong, serius dengan Tuhan, doa jarang datang. Sekarang yang dipikirin jantungnya terus. Lihat. Dia waktu dia dalam keadaan mati, jantungnya semua dibiayain sama Tuhan, gratis ratusan juta, saudara. Ada orang datang bukan dari orang Kristen, ngasih 200 juta lebih. Ngapain? Nolong orang dia. Siapa? Tuhan itu pasti yang nolong. Giliran dah hidup, ketaatannya ndak ada. Saya bilang, Pak, pikirin Tuhan, Pak. Udah nggak usah pikirin duit, Pak. Biar duit pikirin kita, Pak. Saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita pikirin Tuhan, Tuhan yang ngurusin semua uang yang kita butuhin. Oh iya, amin. Iya, amin. Sekarang ngapain? Di rumah sakit, ngapain? Ngurusin jantung terus. Kamu nggak mau mikirin ketaatan, pikirin aja terus tuh penyakitmu terus. Ada lagi satu orang modelnya begitu juga, pasang ring. Saya udah bilang, hidupi panggilanmu. Saya pernah tegur dia begitu, hidupi panggilanmu. Kamu pernah pelayanan loh. Oh iya Pak, amin Pak, haleluya, puji Tuhan. Ya orang biasanya suka munafik kayak gitu saudara. Amin Pak, puji Tuhan. Dikerjain kagak. Sekarang ngapain Pak? Ngurusin jantung, ring sakit ring jantung, ring terus yang diurusin. Makan tuh ring. Loh, saya tuh pengen tuh teman-teman semua di sekeliling saya ngertiin tentang Tuhan. Masalahmu akan beres. Masalahnya kita nggak percaya. Jangan dipikir percaya itu gampang, saudara. Saudara akan deg-degan, gemeter, mulai namanya kayak khawatir segala macam itu muncul semua. Ngapain? Ngetes kepercayaan.
Makanya saya bilang orang nggak punya ketaatan, ngerusak kesehatannya sendiri, ngerusak ekonomimu sendiri, ngerusak masa depan saudara. Ya, setuju Pak? Ada amin saudara. Ada orang lagi tanya sama saya, Pak, perlu nggak kita mentaati hukum Taurat? Ayo. Ada lagi orang tanya kayak gitu. Perlu nggak kita mentaati hukum Taurat? Ya, biar nggak kelamaan sendiri, tak bahas saya sedikit. Ya, kalau teman-teman ditanya, perlu nggak kita taati hukum Taurat? Lihat. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Ya dengerin ya, saya singkat aja. Saudara nanti buka aja dari ayat 36. Ya di dalam Matius 22 atau Markus pasal 12 ayatnya yang ke-28 sampai 31. Nah, Matius ini ayat 40 ini, lihat ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh, saya bukain dulu deh nanti biar teman-teman juga belajar ya. Ayatnya yang ke-37 dari dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus ngelakuin semua hukum Taurat dan gak ada satupun yang dia langgar, khususnya hukum namanya tentang sosial. Ya kan ada seremonial, hukum Taurat itu ada 3 kategori saudara. Ya ada, hukum moral bukan sosial, moral, seremonial, hukum sipil. Nah ya, saya udah nggak bahas 3 hukum ini karena saya pernah khotbahin. Ya tentang hukum memorial ini, tentang hukum yang dimana 10 hukum Taurat. Kalau orang tanya, perlu nggak dilakukan? Ya perlulah, Yesus ngelakuin. Dia bilang pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Nah orang perjanjian baru, ya melakukan perintah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Artinya kamu udah genapin hukum Taurat. Jadi perlu lakuin? Ya perlu lakuin lah, mas. Jangan ditanya lagi. Perlu nggak? Ada lagi orang Kristen nanya kayak gitu. Saya berdoa saudara harus belajar namanya punya ketaatan saudara. Apa aja Pak? Tanya Tuhan sendiri. Roh Kudus itu ada pada saudara. Pelajari pelan-pelan. Mana yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan di dalam hidup saudara. Oh Tuhan suruh saya baca firman ya baca. Oh Tuhan suruh saya doakan orang sakit, doakan. Ayo taati aja. Jangan saudara berpikir bahwa hal-hal kayak gitu saudara nggak ada upahnya. Ada upahnya loh saudara. Ya lihat ayat yang ke-17 sekarang, Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, saudara mau dikasih Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan? Yang mau bilang amin saudara? Saudara mau dikasihi Tuhan? Ini gimana gini? Saudara mau dikasihi Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ada amin saudara? Dengerin, belajar taat. Taat apa untungnya tadi saya bilang taat? Pertama tadi Roh Kudus akan menopang kita. Tanpa Roh Kudus kamu nggak akan selamat, dan percaya sama saya. Jangan bilang, oh yang penting percaya Yesus Pak. Roh Kudus buat apaan kalau dicurahkan ke hidup manusia? Ya, buat apa? Berarti ini penting. Ibaratnya Yesus aja dipenuhi Roh Kudus. Ya, dia pun menerima sebagai manusia waktu dia jadi manusia. Dipenuhi Roh Kudus, artinya penting ini. Yang kedua, waktu saudara taat di hadapan Tuhan, membuat hidupmu dikasihi Tuhan dan berkenan. Ya, bahkan Tuhan Yesus pasti mengasihi, belum tentu. Itu tadi Wahyu 2 ayat 6, ku benci Nikolaus. Waktu saya pernah khotbahin, Yesus pernah, percaya nggak Yesus tuh bisa membenci kita? Wah nggak percaya Pak. Tak bukain ayatnya, baru orang, oh ya ada ya Pak. Siapa bilang Yesus nggak bisa benci? Saya bilang. Siapa bilang Yesus itu nggak bisa marah?
Ya, ketaatan itu mendatangkan hidup saudara dikasih dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengar baik saudara, tidak ada satupun tokoh di Alkitab memberontak dan tidak taat dalam perjanjian lama baik baru dipakai Tuhan. Gak ada yang berhasil satupun. Saul berontak buang, Salomo berontak buang, Yudas berontak buang, Yunus berontak buang. Gak ada yang berhasil. Kenapa saya bilang ketaatan, kalau saudara nggak bangun itu ngerusak hidup kita. Adam pernah nggak taat loh. Saul pernah loh nggak taat. Salomo pernah loh nggak taat. Yudas pernah loh nggak taat. Ananias Safira pernah loh nggak taat. Ngerusak hidupnya sendiri. Jangan-jangan masalah yang kamu hadapi karena kamu nggak taat dengan Tuhan. Karena nggak ada ketaatan, kerohanianmu nggak ada. Dalam ketaatan bisa menyelamatkan satu keluarga loh. Ya gara-gara satu orang model kayak Saul, satu rumah tangga, satu keluarganya mati semua loh saudara. Gara-gara satu Saul nggak taat diperintahin Tuhan, satu keluarga mati semua. Anaknya mati konyol ibaratnya si Yonatan. Padahal Yonatan itu baik. Jangan-jangan dalam satu rumah tanggamu karena kalian tidak ada yang taat di hadapan Tuhan, rusak rumah tanggamu. Gara-gara satu perusahaan yang kamu bangun, gak ada namanya ketaatan tentang kekudusan, tentang kebenaran di hadapan Tuhan, bangkrut. Gak ada ketaatan dalam keluargamu, generasi anak-anakmu memberontak. Kenapa? Tidak ada satupun dalam keluargamu taat di hadapan Tuhan. Saya taat di hadapan Tuhan bukan karena saya takut, tapi karena saya mengasihi Yesus dan membuat keluarga saya yang beragama Buddha terima Yesus semuanya. Kenapa? Bukan karena saya, tapi pemberian Allah, tapi iman yang saya bangun membuat Allah bermurah hati bagi keluarga saya. Yang percaya katakan amin. Saudara harus tahu, jangan berpikir jadi orang Kristen nggak perlu taat, berantakan nanti rumah tanggamu. Nggak taat, rusak ekonomimu. Nggak taat, rusak kekristenanmu. Lihat Ibrani 2 ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Yang ngomong firman loh ya, bukan saya. Ya, jadi jangan ini di gereja yang ngomongin begini mah jarang ada, saudara. Jarang, bukan nggak ada. Cuman ya kalau saudara masuk gereja yang tentang prosperity, kemakmuran, tentang kasih, hyper grace, yang kayak gini nggak bakal dibuka, saudara. Karena apa? Bertolak belakang dengan ya, kalaupun ada satu hamba Tuhan ngomongin tentang kasih karunia, ayat-ayat gini dipelintir-pelintir saudara, diputer-puter sama dia. Padahal bahasanya sederhana aja. Nggak taat ya ada balasannya. Tabur tuai, udah simple kok diterjemahinnya. Ada orang yang kasih karunia ngomong muter-muter. Ya ujungnya supaya kita nggak perlu taat. Saya pengkhotbah ngajarin ketaatan aja belum tentu kamu taat. Gimana diajarin firman Tuhan? Nggak perlu taat. Wah, tambah berantakan saudara. Ya tadi Roh Kudus menyampaikan waktu saya siapin firman ini, Roh Kudus menyampaikan ketidaktaatan merusak kehidupanmu. Ya. Kehidupanmu sendiri, merusak masa depanmu. Nah kalau saudara tidak perbaiki, keselamatanmu mungkin bisa jadi taruhannya. Itu yang repot saudara. Ya jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan mengingini itu. Nah ini yang saya mau tutup saudara. Perjanjian lama, perjanjian baru. Roh Kudus ngomong bagus sekali. Ya tadi yang pertama tadi saya ngomong ya, merusak dirimu. Yang kedua, Roh Kudus nyampein gini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Herannya manusia perjanjian baru lebih sering bikin dosa ketimbang perjanjian lama.
Saya ulangin ya. Lebih banyak dosa manusia di perjanjian baru di era kita ketimbang perjanjian lama. Allahnya ditakutin. Wah, kayak gini nggak berani, ini nggak berani. Bukan berarti nggak ada dosa, ada dosa, tapi lebih sedikit dibanding perjanjian baru yang katanya kasih karunia, Allah kita mengasihi, sehingga banyak orang mempermainkan kasih karunia, bikin dosa. Ya, nabi palsu muncul di mana? Di perjanjian lama ada, perjanjian baru lebih banyak nanti. Bukan nanti, udah berjalan. Tahu dari mana, Pak? Lihat Matius 11 ayatnya yang ke-23. Habis ini saya tutup. Matius 11 ayat 23. Manusia zaman sekarang lebih banyak gampang bikin dosa ketimbang perjanjian lama. Perjanjian lama orang lebih takut. Ya, zaman dulu orang bikin salah langsung disambar, saudara, gimana nggak takut. Perjanjian sekarang ya, di dalam Yohanes 12 ayat 7, aku datang bukan untuk menghakimi. Penghakimannya nggak ada. Di perjanjian baru tuh nggak ada penghakiman. Nanti waktu pengangkatan ada penghakiman tuh pasti ada. Cuman ditunda. Kalau zaman perjanjian lama, kamu bikin salah langsung dihakimin pada masa itu juga. Di waktu-waktu itu langsung dihakimin. Makanya bawa korban penebus dosa, ngapain langsung dihakimin. Kalau sekarang, Pak, entah. Ini Mbak, sebenarnya kasih karunia itu saya melihatnya ada bagus, ada buruknya juga. Bagusnya itu karena kita diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki, kesempatan, kemurahan Tuhan. Buruknya apa, Pak? Dari sisi kita, bukan dari sisi Tuhan. Kitanya menganggap semua hal-hal itu kayak orang ngerokok, ngegampangin, saudara. Kita nggak tahu nih nanti penghakiman kita nih dapat upahnya bagaimana nih. Nah, itu yang paling mengerikan. Nah, sisi buruknya adalah dari pihak kita, bukan dari pihak Tuhan. Buruknya apa, Pak? Kita jadi nganggap remeh semua tentang dosa. Dan nggak tahu kita ini dosa apa enggak. Ngelakuin nih kayak gini. Ya, sehingga orang banyak kepahitan nganggap itu biasa. Dan nggak ada yang mau namanya, bukan nggak ada yang mau ya, tapi lebih nganggap enteng. Nggak perlulah kita ngampunin, ngentengin kan. Harusnya kita lakuin. Kita dijahatin, wah langsung ngamuk. Dijahatin suami, wah ngutukin saudara. Nah itu, kenapa? Kasih karunia. Dampak buruknya buat kita tuh apa ya? Kayak gitu sebenarnya. Bukan dari sisi Tuhan loh, kita. Nah lihat ya. Dan kau Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang dikasihi Yesus. Itu banyak mujizatnya. Kapernaum loh, dikasih Yesus. Ya, kalau Kapernaum itu artinya apa? Kota yang dikasih Yesus. Seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Sorgalah kita ngomongnya lah. Ya. Yesus bilang apa? Enggak. Ini Yesus yang ngomong, bukan murid Yesus yang ngomong. Yesus tidak, engkau akan diturunkan sampai ke neraka, dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Lihat ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu Kapernaum, atau hei orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita berpikir, wah ini negeri kayak Sodom Gomora nih. Sodom Gomora itu nggak lebih parah daripada zaman kita. LGBT-nya lebih serem sekarang. Warianya lebih banyak. LGBT-nya lebih serem. Dosa di perjanjian lama dengan dosa perjanjian baru lebih banyak. Namanya anak ngebunuh orang tua ada sekarang. Ya, orang tua perkosa anak ada sekarang. Lebih sadis di zaman siapa? Kita. Jangan dipikir, wah nanti percaya dengan Yesus masuk surga. Ya, Yesus bilang apa? Kau berpikir akan dinaikkan sampai ke langit? Enggak, turun ke dunia orang mati. Firman-Nya bilang begitu. Ya, saya berdoa saudara harus tahu ya, Sodom itu hal yang mengerikan, bukan yang mengerikan itu zaman sekarang. Lebih banyak yang lebih mengerikan. Ngebohong itu jadi hal yang biasa. Ya, berzina itu jadi banyak di mana-mana. Bercerai banyak sekarang. Ayo kawin cerai. Ingat saudara, kota Niniwe pernah ditegur Tuhan.
lewat Yunus supaya bertobat, dan kota Niniwe itu berpuasa dan kembali taat kembali. Bagaimana dengan saudara? Dengar firman ini, mana tahu ada teguran yang saya sampaikan. Mau bertobat, maukah berpuasa, ngerendahin diri, kembali taat di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan yang saudara biarkan membuat hidup saudara itu sangat disukai setan. Saudara perlu tahu, taat itu penting di hadapan Tuhan. Mungkin gak penting bagi saudara, bagi manusia itu gak penting. Bagi Tuhan itu sangat penting. Saudara melihat ketaatan satu orang bisa menyelamatkan seisi keluargamu. Sayangnya seringkali tidak ditemui Tuhan dalam keluarga, perusahaan, usahamu, hatimu, kehadiranmu di hadapan Tuhan tidak membawa dupa ketaatan itu, sehingga gak terjadi apa-apa. Dia Allah yang mengampuni, saudara. Suatu hari saya masuk Kristen tahun 2011. Dari Buddha terima Yesus 2010, udah diinjilin 2011 saya terima Yesus. Waktu saya terima Yesus, saya sangat cinta dengan Tuhan. Dibuktikan dengan saya melayani Dia. Sepanjang hidup saya pada masa itu tidak diisi dengan namanya ibadah. Dimanapun saya bisa beribadah, saya akan ibadah setiap hari. Dalam tempo seminggu saya bisa 5 hari, 6 hari itu ibadah. Baca firman, dalam tempo 2 bulan habis Kejadian Wahyu. 2 bulan. Kenapa Pak? 2 bulan, cepat banget. Karena saya sehari bisa baca 30-60 pasal satu hari. Kalau saya lagi kosong, gak ada ibadah kemana-mana, saya baca firman. Sampai puluhan saya baca. Ya paling dikit saya 20 tuh baca 20 pasal pada masa-masa itu. Cinta Tuhan. Dan seiring saya sudah baca ini selesai, habis 2012, 2013, momennya di 2013 ingat saya. 2013 saya mulai sombong, saudara. Udahlah, firman sudah saya baca hampir 10 kali. 8 pas 9 saya udah baca Kejadian Wahyu. Dalam tempo 2 tahun. Selesai saya baca itu, saya mulai tidak baca firman. Mulai kendor. Mulai merasa udah tahu firman. Sombong muncul, saudara. Dan disitulah saya mulai jatuh dalam dosa kembali. Dosanya apa Pak? Nggak perlu saya sebutin lah. Dosa masa lalu saya banyak, saudara. Saya jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, wah, keintimidasi. Ya, iblis ngedakwa. Tahun 2013 saya masih ingat. Saya dalam keadaan penuh dengan penyesalan karena mulai sombong. Saya doa loh. Dan saya datang di hadapan Tuhan. Saya ingat itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya berlutut di kamar. Ya. Di situ Yesus datang, muncul, dan saya nangis, saudara. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya dosa saya gini. Saya cerita semua dosa saya A sampai Z. Gak ada satupun yang saya miss. Kenapa Pak? Karena dosa itu perlu diakuin, bukan dibiarin. Yang lebih parah kalau kita nih gak punya kesadaran bahwa kita berdosa, gak mau ngakuin, ataupun juga rasanya biasa aja. Itu yang parah. Kamu gak berdoa rasanya biasa aja, itu dosa, saudara. Dan sampai tahun 2013 itu saya jam 2 pagi itu saya berdoa, saya berlutut dan cerita, saudara. Di dalam hadirat Tuhan muncul Yesus. Yesus cuma ngomong apa? Cuma ngomong begini. Yaitu hampir 2 jam saya cerita tentang dosa saya loh. Ngomong panjang lebar ya. Yesus cuma bilang apa? Aku mengasihimu nak. Dia gak bahas dosa saya. Dia gak bahas. Jadi saya ngomong apa tuh gak tahu didengar apa enggak, saya juga gak tahu, saudara. Ya pasti didengar lah, cuman dia gak mau bahas.
Maksudnya gini loh, kenapa dia nggak mau bahas? Bukan berarti saudara bisa seenak-enaknya buat dosa. Kamu tahu kesalahanmu apa? Ya udah, kalau udah tahu ya udah gitu loh. Dia nggak menghakimi. Yohanes 12 ayat 47. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Ada amin saudara. Ya, saya nangis di situ. Dia ngelus kepala saya. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. 3 kali dia. Waktu dia ngomong yang ketiga kalinya, terakhir dia kasih saya pesan begini. Kamu baca kembali firman-Ku. Dari situ saya mulai taat kembali. Saya bukan gak baca loh, bolong-bolong aja, baca mah baca. Mungkin seminggu sekali. Ya, mulai sebulan cuma berapa pasal. Nah, waktu Tuhan ngomong begitu, saya berpikir begini loh, saya udah baca, pikir saya kan begitu kan. Dan dia pergi, cuma nanti pesen itu, baca kebenaran-Ku, firman-Ku kembali. Karena Tuhan tahu kan saya udah mulai kendor, gitu. Udah mulai malas-malesan atau mulai merasa, bukan malas sih, lebih tepatnya mungkin lebih sombong kali, lebih parah saudara. Kenapa? Merasa udah tahu saudara. Ya sehingga saya udahlah, nggak perlu lah baca firman, udah tahu lah Kejadian sampai Wahyu. Ya kurang lebih hampir 10 kali saya baca. Dari situ saya komitmen kembali baca sampai hari ini saya tidak pernah bolong. 2025 ya sekarang, 26 ya 13 tahun yang lalu sudah terjadi. Ya 2011 saya bukan nggak baca, saya malah lebih gila malah bacanya ketimbang sekarang. Nah itu ketaatan. Nah kenapa saya harus taat? Ini yang saya harus ajar bagi saudara. Ya saya berpikir begini, kenapa sih Tuhan itu minta itu? Aku cuma butuh ketaatan. Waktu itu saya dengar suara itu, aku cuma butuh ketaatan. Dan aku cuma minta itu, ya Tuhan cuma minta itu. Dan saya berpikir begini, ya ini dengerin baik-baik. Semua hidupmu itu punya Tuhan lah. Nyawamu, anakmu, bapakmu, makmu, ya, kamu bisa sangat berhala dengan suami, dengan anak, dengan istri. Betapa onnya sebenarnya manusia model kayak gitu. Semua yang kamu punya, waktu kamu nikah, lahir, punya usaha, uang, semua dari Tuhan. Rambutmu pun punya Tuhan. Dan saya tanya sama Tuhan, kenapa kau minta ketaatan? Karena itu yang tidak kupunyai dari hidup kita. Ngerti saudara? Ngerti, bilang amin dulu. Saya mau rambut ini punya Tuhan, uang, jam saya, baju saya, anak saya, punya Tuhan. Ketaatan itu punya kita, bukan punya Tuhan. Maukah kau berikan kepadaku? Saudara mau gereja nggak gereja, yang mutusin itu kamu, bukan Tuhan. Artinya milik kita. Saudara mau baca firman nggak baca firman, mau doa nggak doa, itu keputusanmu, bukan keputusan Tuhan. Tapi mau nggak kau berikan kepada Tuhan? Harta dia punya, kemewahan sorga punya semua. Tapi ketaatan dalam hidup kita, dia nggak punya. Maukah engkau berikan itu untuk Tuhan? Lu supaya kita yang baik, bukan supaya dia baik. Yang percaya katakan amin saudara. Belajarlah firman saudara. Saya mikir saudara, iya ya, nyawa dia yang punya, keselamatan dia yang pegang. Ini dia punya. Ketaatan kita loh yang mutusin loh. Mau apa enggak? Saudara nggak mau berdoa, pilih kerja, kamu yang nggak mau berikan. Kamu nggak mau gereja, itu juga kamu yang berikan. Kamu nggak mau berikan. Nah ketaatan itu butuh kamu persembahkan di hadapan Tuhan. Kalau cuma nyembah batu juga bisa nyembah saudara. Firman-Nya bilang begitu. Kalau kau tidak bersuara, batu ini akan ngomong saudara. Tuhan bisa lakuin apa aja. Tapi ada satu hal yang saudara perlu tahu. Tuhan minta ketaatan di dalam hidup orang Kristen.
Belajar saudara, ingat perjanjian lama lebih sedikit dosanya ketimbang perjanjian baru. Perjanjian lama manusianya nggak sebanyak perjanjian baru. Kita lebih gampang melanggar firman Tuhan dengan nganggap semua itu seolah-olah tidaklah ada. Kalau saudara tahu bahwa ketaatan bisa mendatangkan Roh Kudus, tahu dari mana Pak? Nah itu tadi Matius tadi pasal 3. Ada nggak orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus? Ada. Waktu Yesus disalib ada 2 penjahat, kanan baik kiri. Ya di sebelah ya salah satu dari antara mereka berkata, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku Tuhan. Dan Yesus bilang, karena kau percaya, kau kan hari ini juga bersama-sama aku di dalam kerajaan atau di Firdaus. Ya, orang itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Tidak ada ketaatannya. Dia kan nggak dibaptis, langsung mati, pulang. Ya kalau pas saya maunya model begitu ya matilah. Kalau diterima, kalau enggak ya repot saudara. Saya berdoa saudara, makan darah boleh nggak? Enggak boleh saudara. Ya nggak usah diributin saudara, karena memang ada makanan masakan yang penuh dengan darah. Boleh nggak? Nggak boleh. Saya nggak pernah makan yang ada darahnya, saya makan nggak pernah. Karena memang ada firmannya, tidak boleh ya tidak boleh. Udah nggak usah berdebat. Lebih enak Pak, ini ya makanan masih banyak yang lebih enak. Ya jadi cari yang nggak usah melanggar firman Tuhan. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini, bisa katakan amin. Yang belum follow bisa follow. Mana nih? Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya saya tutup, kita berdoa. Saudara yang mau pergumulannya didoakan, tulis ya. Saudara yang juga mau persembahan, silakan saudara bisa juga memberikan persembahan. Kalau saudara tergerak ya. Saya berdoa, saya percaya firman ini harusnya bisa mengubah hidup kita, mengerti tentang sebuah ketaatan dan kasih karunia. Ya, jadi kasih karunia itu nggak akan terus berjalan dalam hidup orang yang memberontak, nggak akan saudara. Kasih karunia itu ada batas waktunya. Kasih Tuhan memang kekal, tapi kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia itu ada waktunya. Yang diselamatkan ada waktunya. Pemberian itu ada timingnya saudara. Ya, ada timekeepernya ibaratnya. Itu akan berhenti pada waktunya. Ya bukan karena kasih Allah itu tidak kekal, kekal dia selama-lamanya kasih Tuhan itu. Namun untuk namanya kesempatan lewat kasih karunia ini tidaklah selama-lamanya. Bumi ini akan lenyap. Bumi ini akan hancur. Ya dan semua namanya yang kamu lihat di bumi ini akan lenyap saudara. Tapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya, firman-Nya kekal. Nah saudara harus tahu, bangunlah ketaatan. Apa yang dari saudara dengar khotbah ini, ya mungkin Roh Kudus akan membimbing, menuntun hati saudara. Taat itu gak perlu banyak-banyak hal saudara. 1-2 hal dulu. Jangan berpikir, wah mau begini, enggak. Mungkin saudara mau taat yang doanya dulu. Bangun pelan-pelan. Ya. Karena kenapa Pak mesti begitu? Karena Roh Kudus ngajarin saya begitu. Dia kalau ngajar itu nggak langsung serentak, saudara. Dia akan ngajar pelan-pelan. 1, 2, berhasil 3. Makanya saya bilang Tuhanmu tuh baik. Kalau kita kan maunya semuanya, semuanya, ininya, ngampun, enggak. Tuhan yang pernah ngajarin saya itu, dia akan ngajarin step by step, satu persatu. Kamu udah kuasain, lompat yang berikutnya, lompat yang berikutnya, lompat yang berikutnya. Itu Tuhan yang saya kenal begitu. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Ajari kami ketaatan Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Bapa. Kasih karunia-Mu Tuhan membangkitkan iman kami. Perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian baru ditopang oleh Roh Kudus agar kami Bapa punya kemampuan, kekuatan datang daripada Roh Allah. Untuk kami Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mau bawa dupa kami Bapa, yaitu sebuah korban ketaatan kami di hadapan Kau. Memang ketaatan itu kadang sakit saudara, capek, lelah, tapi itu harum, wangi di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Mungkin di hadapan manusia itu semua hal yang sia-sia, yang mungkin gak sepaham. Enggak lah harusnya begini, harusnya begitu. Tapi dengar baik, Tuhan mengingini itu dalam hidup kita.
Mari Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dan jamah semua dengan roh pembaharuan dari hidup kami. Sebab kami percaya Bapa, ketaatan mendatangkan keselamatan. Kami percaya Bapa, ketaatan mendatangkan pemulihan, mujizat-Mu Tuhan. Sebab dengan ketaatan Yesus mati dan menyelamatkan umat manusia. Dengan ketaatan Yesus melakukan banyak mujizat Tuhan. Dengan ketaatan Tuhan, kami akan lihat manusia baru kami. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru Bapa telah datang. Mari Roh Kudus, hidupi Bapa firman-Mu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu menopang, firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu buka jalan, firman-Mu Bapa memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapa semua anak-anak-Mu yang menabur Tuhan. Baik lewat apapun ya Roh Kudus, Engkau juga berkati mereka, tangan-tangan mereka ya Roh Kudus. Sebab kami percaya Bapa, orang menabur menuai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, agar kami terus didewasakan, mengerti tentang semua isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus berkati.